Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udhmanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Asyar Maulida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jual beli salam yang meliputi hadis jual beli salam, pengertiannya, rukun dan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu hadis jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalani, haddatsana Bashar bin Thabit Al-Bazzaru, haddatsana Nasr bin Al-Qasimi an Abdurrahmani bin Dawud an Salih bin Sahib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha fihinnal barakatul bai'a ila ajali wal maqaradata wa akhlatul bar bis-sa'iri lil baiti la lil bai'. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Halal berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Thabit Al-Bazar berkata, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud dari Salih bin Suhaib dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat barakah, yaitu jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksudkan jual beli yang memberi tempo yaitu jual beli yang dilakukan dengan tidak membayarkan secara tunai atau langsung, akan tetapi dibayar secara berangsur-angsur secara kredit, dan harganya itu lebih mahal dari harga tunainya. Selanjutnya yaitu pengertian jual beli salam. As-salam yang dalam istilah fikih disebut juga as-salaf. Secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang atau pesanan. Penggunaan kata as-salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan dengan penggunaan kata as-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Adapun menurut Sayyid Sabiq, as-salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam penggunaan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah jual beli salam akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Sementara Imam Malik mendefinisikan jual beli salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun hukum jual beli salam yaitu mubah atau boleh. Hal ini berdasarkan dalil ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hal ini diperkuat lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda,
Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula. Nah, maka para ulama, hasil ijma ulama bersepakat bahwa hukum jual beli salam yaitu mubah ataupun boleh. Selanjutnya yaitu rukun jual beli salam. Yang pertama al-aqid. Al-aqid yaitu orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan al-muslam ilaih atau orang yang diserahi, dan pihak pembeli disebut al-muslam atau pemilik as-salam yang menyerahkan. Keberadaan al-aqid ini sangatlah penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid. Rukun yang kedua yaitu objek jual beli salam. Objek jual beli salam yaitu harga dan barang yang dipesan, barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut al-muslam. Al-muslam fih. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad. Rukun yang ketiga yaitu sigot ataupun ijab qabul. Ijab yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai kehendak syariat yaitu bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan maksudnya yaitu terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul. Lanjut yaitu syarat. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut. Syarat orang yang berakad atau al-aqid. Yang pertama, cakap bertindak hukum atau baligh atau mumayyiz dan berakal sehat. Nah, jadi anak kecil yang belum baligh, yang belum berakal itu tidak boleh melakukan jual beli salam. Yang kedua yaitu muhtar, tidak dalam paksaan atau tekanan. Selanjutnya syarat yang kedua, syarat yang terkait dengan pembayaran atau alat bayar. Yang pertama, harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dan transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Nah, syarat selanjutnya itu terkait dengan barang. Yang pertama, barang menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Selanjutnya, komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam, dan ukurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya. Selanjutnya, barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Syarat barang yang selanjutnya itu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Selanjutnya disebutkan tempat penyerahan barang. Selanjutnya yaitu syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Syarat tentang waktu penyerahan barang mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya. Terkait syarat tentang tempat penyerahan barang, pihak-pihak yang berinteraksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila
Untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan seperti di tengah gurun. Syarat yang selanjutnya itu ijab dan qabul ataupun sigot. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan, maka majelis akad tempat terjadinya qabul. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan surat menyurat atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Nah, jadi itu penjelasan sedikit terkait jual beli salam meliputi hadis, pengertian, hukum, rukun, dan syaratnya. Nah, semoga apa yang saya jelaskan sedikit ini bisa bermanfaat bagi semua pelihat dan pendengar video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.